Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Islam bab 2 ya, yang kemarin tentang hari akhir atau hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas tentang meyakini datangnya hari kiamat dan memaknai iman kepada hari kiamat. Sekarang kita akan membahas tentang nama lain hari kiamat. Hari kiamat mempunyai nama lain ya. Ada beberapa nama lain hari kiamat sesuai dengan tahapannya. Ya, adapun nama lain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hari pembangkitan atau Yaumul Ba'ts. Ya. Ingat, hari pembangkitan atau Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Seluruh manusia yang telah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan pada hari Yaumul Ba'ts tersebut. Coba kalian bayangkan ya, betapa banyak manusia yang akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ts nanti. Pada Yaumul Ba'ts nanti atau pada hari pembangkitan nanti, manusia berbondong-bondong, manusia begitu banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mengantri menuju tahapan selanjutnya, yaitu dikumpulkannya di padang mahsyar. Ya, itu Yaumul Ba'ts atau hari pembangkitan. Yang kedua adalah hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Ya, setelah Yaumul Ba'ts, manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mengantri menuju tahapan selanjutnya, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu hari pengumpulan, yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya ada hari dikumpulkannya seluruh manusia dari umat Nabi Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat atau umat akhir zaman di padang mahsyar, ya. Pada waktu itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ya. Setelah nanti dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya padang mahsyar, yaitu pada hari kita dikumpulkan itu namanya Yaumul Mahsyar. Kita nggak tahu nanti bagian kita seperti apa ya. Manusia pada saat itu akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang mukanya hitam, ada yang mukanya putih berseri-seri, ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri, karena pada waktu itu, pada hari kiamat, matahari itu akan didekatkan. Bahkan ada yang riwayat mengatakan matahari itu sejengkal di atas ubun-ubun kita, di atas kepala kita. Bagaimana
dahsyatnya pada hari kiamat itu ya. Sekarang aja matahari sebegitu jauhnya dengan bumi, kita pada saat musim panas kita kepanasan. Apalagi matahari nanti pada hari kiamat itu akan didekatkan bahkan di atas ubun-ubun kita. Nah, pada saat itu manusia akan dibangkitkan bermacam-macam, ada yang berenang dalam keringatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita naungan ya pada hari mahsyar, hari pengumpulan seluruh manusia tersebut. Yang selanjutnya adalah setelah kita dikumpulkan, ada yang namanya hari penimbangan amal atau yaumul mizan. Ya, hari penimbangan atau yaumul mizan yaitu hari ditimbang amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia ya. Seperti timbangan ya. Amal baik dan amal buruk ditimbang, apakah amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya. Apakah amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Nah, pada saat penimbangan tersebut itu namanya hari penimbangan amal atau yaumul mizan. Timbangan yang dilakukan ketika yaumul mizan adalah timbangan yang paling adil. Ya, timbangan Allah, timbangan yang paling adil, dan hakimnya itu hanyalah Allah. Dan Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim yang paling adil. Amalan baik sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Kalian punya iman, teman-teman punya amalan baik sekecil apapun akan ditimbang, dan sebaliknya amalan buruk sekecil biji sawi pun akan ditimbang. Tidak ada manusia yang akan dirugikan, semua akan memperoleh balasan baik atau buruk sesuai dengan perbuatan selama di dunia. Yang ketiga adalah hari pembalasan, yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang dilakukan selama di dunia. Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari penghitungan, dan setelah itu dapat ditentukan balasan yang akan diberikan baik atau buruk. Nah, setelah penimbangan amal baik atau buruknya, amal baik atau amal buruk yang akan ditimbang, mana yang lebih berat, tahapan selanjutnya adalah hari pembalasan, yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah balasan diberikan setelah manusia melewati hari perhitungan, dan setelah itu dapat ditentukan balasan yang akan diberikan baik atau buruk ya. Kalau amal perbuatannya baik, ya dia akan memperoleh surga. Kalau amal buruknya itu lebih berat, maka dia akan memperoleh neraka. Kemudian hari terakhir atau yaumul akhir. Yaumul akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Di yaumul akhir ini manusia akan ditempatkan sesuai amalan yang diperbuat selama di dunia. Orang yang kafir dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Orang mukmin yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan hingga habis dosa-dosanya. Sedangkan orang mukmin yang sebenar-benarnya akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Ya, setelah nanti ditentukan apakah dia memperoleh kebaikan atau keburukan, maka tahapan selanjutnya adalah yaumul akhir, di mana hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya. Di yaumul akhir ini manusia akan ditempatkan sesuai amal perbuatan yang selama di dunia. Apakah dia akan memasuki surga ataukah dia akan memasuki neraka. Nah, itu nama lain dari hari kiamat. Kemudian
tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sebelum membahas tanda-tanda kiamat, kita akan bahas terlebih dahulu jenis-jenis kiamat ya. Jenis kiamat ada 2, kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau kubro. Kiamat kecil ini adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Biasanya kiamat kecil ini sering terjadi dalam kehidupan manusia ya. Misalkan tsunami yang terjadi di Aceh, itu kiamat kecil. Gempa bumi yang terjadi di Palu, itu kiamat kecil. Terus kemarin tsunami yang terjadi di Banten, itu kiamat kecil. Tanda-tanda terjadinya kiamat kecil yaitu rusaknya sebagian alam atau hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang. Peristiwa kiamat sugro ini hanya dirasakan oleh salah satu atau sebagian orang saja. Ya. Atau peristiwa tersebut dirasakan oleh bagian wilayah tertentu. Iya, kemarin ketika tsunami di Aceh, ketika tsunami di Banten, longsor dan lain sebagainya. Kemudian ini tanda-tanda kiamat besar. Ya, kiamat yang sesungguhnya ya, kiamat kubro itu atau kiamat besar itu adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah itu bumi terangkat dan bergoncang, gunung-gunung berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Ya, seperti dalam surat Al-Qari'ah ya yang sudah kita baca kemarin, itu adalah gambaran tentang hari kiamat. Ya, kalian baca lagi surat Al-Qari'ah, kemudian hafalkan ya. Itu mudah-mudahan setelah kita menghafalkan, kita ingat ya akan datangnya hari kiamat, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindar datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada seorang pun tahu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Namun kita dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tanda-tanda di mana hari kiamat akan datang. Tanda-tandanya yaitu antara lain, yang pertama adalah munculnya Dajjal ya. Dajjal. Yang kedua adalah munculnya binatang melata di bumi atau dabatul ard. Yang ketiga, terbit matahari di sebelah barat ya. Matahari itu kan terbitnya biasanya di sebelah timur, tapi nanti setelah mendekati hari kiamat, maka matahari itu akan terbit di sebelah barat. Kemudian yang keempat adalah merajalelanya kebodohan. Ya. Orang yang nggak bisa ngaji banyak, orang yang tidak berilmu banyak, orang yang berilmu tapi bodoh juga banyak. Itu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang kelima adalah tersebarnya perzinaan. Udah banyak ya perzinaan yang kita lihat di TV atau di lingkungan sekitar kita. Banyak orang yang hamil di luar nikah, itu namanya zina ya. Zina itu sangat besar dosanya, dan itu merupakan, kalau sudah banyaknya perzinahan, sudah lumrah perzinahan, maka itu adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah minuman keras atau khamar telah dijadikan minuman kebanggaan. Ya, udah terjadi itu minuman keras atau khamar telah dijadikan minuman kebanggaan. Ya, kita lihat kehidupan para selebritis atau artis-artis ataupun politik papan atas ya yang telah melakukan minum minuman keras itu sebagai
tren kehidupan dia sehari-hari gitu, udah kebiasaan dia sehari-hari. Nah, itu merupakan, kalau sudah terjadi seperti itu, merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketujuh adalah gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sikap yang takut mati. Ya, banyak ya, udah kita alami ya, gaya hidup yang suka berfoya-foya dan sikap yang takut mati. Orang tidak takut mati sehingga tingkah lakunya pun jauh daripada memikirkan kehidupan nanti ya. Orang yang jarang sholat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, itu banyak yang kita temukan sekarang ini ya. Hikmah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal soleh jika mengetahui hal-hal di atas terjadi ya. Tugas kita adalah memperbanyak amal soleh kita ya. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Kalian bayangkan fase kehidupan kita itu dari mulai alam ruh, kemudian kita dilahirkan, setelah dilahirkan kita berada di alam barzah, setelah berada di alam barzah hari kebangkitan, setelah hari kebangkitan pun kita akan melewati fase-fase ya, sampai kita nanti ditentukan apakah kita masuk ke surga ataukah ke neraka. Kehidupan kita 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat ya. Ibaratnya kita hidup tuh cuman 1/4 jam saja ya. Tapi kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kita yang masih panjang. Kehidupan kita di dunia itu menentukan kita untuk kehidupan kita selanjutnya, apakah kita nanti masuk neraka ataupun masuk surga ya. Itu makanya kita belajar tentang hari akhir ya. Terus kemudian perilaku iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Jika kita telah mengetahui kabar dahsyatnya hari kiamat sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Melalui amal soleh yang kita lakukan ya. Amal soleh apa saja yang harus kita lakukan? Contohnya ya, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Teman-teman ya, perintah Allah apa? Sholat, puasa, zakat. Nah, itu kita laksanakan ya. Kalian sudah teman-teman semua sudah kelas 5. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah yang perempuan sudah balik, sudah mendapatkan haid mungkin ya. Yang laki-laki mungkin sebentar lagi akan balik ya, akan bermimpi. Kalau laki-laki itu tandanya dia bermimpi, nah itu dia sudah memasuki usia balik ya. Kita laksanakan. Kalau sudah balik berarti semua perintah Allah yang Allah perintahkan harus kita kerjakan. Larangan Allah yang Allah larang harus kita jauhi ya. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah, misalkan sholat, tapi teman-teman sudah balik, sholat wajib misalkan,
teman-teman sudah balik tapi teman-teman meninggalkan, itu sudah mendapatkan dosa ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyayangi dan membantu fakir miskin. Yaitu amal soleh yang dapat kita lakukan, contohnya itu ya, menyayangi dan membantu fakir miskin. Karena salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana matahari itu sangat dekat dengan manusia, salah satunya adalah orang yang suka bersedekah ya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah menyayangi dan membantu fakir miskin atau bersedekah, suka bersedekah. Itu adalah salah satu golongan yang mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu. Itu termasuk orang yang suka bersedekah, yang salah satunya termasuk golongan yang akan dinaungi di hari kiamat nanti. Yang keempat adalah bersikap atau berakhlak baik atau berakhlakul karimah kepada sesama. Ya, kita santun, memiliki sopan santun terhadap sesama, terhadap teman, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap saudara. Kita harus punya adab-adab yang baik atau akhlak-akhlak yang baik. Itu termasuk amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Ya, itu salah satu amal soleh yang kita lakukan, wajib ini ya, wajib kita lakukan sebagai seorang anak. Birrul walidain namanya ya, menghormati orang tua. Apabila kita tidak menghormati orang tua, kita durhaka sama orang tua, maka balasannya? Dosa ya, dosa durhaka terhadap orang tua. Ya, karena itu termasuk amal soleh yang kita lakukan untuk supaya nanti kita mempunyai amal bekal di hari menuju hari kiamat nanti. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat banyak sekali hikmahnya. Ya. Iman kepada hari kiamat itu rukun iman ya. Tidak bisa ditawar lagi, rukun iman yang kelima. Hikmahnya yang pertama adalah menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Makhluk itu kan ciptaan Allah, makhluk langit, bumi, manusia dan seluruhnya akan rusak, yang abadi hanyalah Allah. Dan setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Yang kedua adalah menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini, amal baik maupun amal soleh maupun amal buruk, kita akan menerima balasannya di hari akhir nanti ya, akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Ya, mulai kita hikmah beriman kepada hari kiamat adalah mulai disiplin dalam beribadah, sholat pada waktunya, dan beribadah yang lainnya ya, dalam ibadah yang lainnya.
Kemudian yang keempat adalah memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Ya, perbuatan yang kita lakukan di dunia itu, baik dan buruknya itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas dengan kenikmatan, dan perbuatan jahat kita akan dibalas dengan azab. Azab di dunia maupun azab di akhirat. Ketika di dunia kita tidak mendapat azab, maka di akhiratlah kita akan mendapatkan azab kalau kita melakukan kejahatan tanpa bertaubat sebelum kita meninggal. Nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima adalah mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Itulah sebagian dari hikmah beriman kepada hari akhir ya. Mengendalikan diri kita supaya kita tidak silau ya dengan kehidupan dunia, bahwa setelah dunia ini nanti akan ada kehidupan selanjutnya. Jadi kita harus berhati-hati ya untuk supaya tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia dan keindahan dunia ya. Itu adalah sebagian dari hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yang dimiliki tidak hanya diyakini dalam hati, namun diwujudkan dalam perbuatan ya. Kita harus wujudkan dalam perbuatan, yaitu tadi amal soleh yang dapat kita lakukan sebagai bekal kita nanti menuju fase kita selanjutnya, yaitu fase hari kiamat. Demikianlah yang Bu Neneng bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan yang akhiri dengan pembacaan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.